bahwa saluran komunikasi tidak selalu responsif terhadap masalah serius. Terus rekomendasinya itu adalah mewajibkan HR untuk menindaklanjuti feedback anonim dalam waktu tertentu atau 14 hari. Terus ada evaluasi efektivitas saluran komunikasi melalui survei tahunan. Terus yang ketiga ada mengukur kepercayaan karyawan terhadap sistem pelaporan keuangan. Selanjutnya itu ada monitoring. Monitoring dilakukan melalui audit internal, analisis pendapat, dan review KPI return. Namun monitoring sering kali hanya fokus pada hasil akhir tanpa memperhatikan faktor penyebab atau stress kerja. Terus rekomendasinya itu melakukan monitoring preventif, evaluasi sebelum masalah terjadi, bukan hanya pasca turnover. Yang kedua adalah mengimplementasikan human capital dashboard yang menyertakan indikator mental well-being. Terus ini ada risk assessment. Risikonya itu bisa terjadi bias dalam proses seleksi karena perekrutan berdasarkan kecocokan budaya. Baiknya itu bisa dua, impactnya juga, dan responnya jadi 6. Nah, diskusinya ini risiko kegagalan dalam menarik talent berkualitas tinggi atau mempertahankan karyawan karena kecocokan budaya. Contohnya itu bisa kandidat dari latar belakang berbeda atau menderita cenderung tidak mau seleksi. Terus menciptakan tim homogen, menghambat keberagaman dan berpotensi edukasi negatif. Rekomendasi itu bisa pengembangan standar kompetensi objektif dalam rekrutmen. Terus yang kedua itu meninjau ulang data demografis hasil seleksi secara rutin. Terus resiko yang selanjutnya ada over invariance pada penilaian algoritmik atau data yang menyebabkan resiko diskriminasi tidak langsung. Baiknya bisa 5, impactnya 5, skornya 25. HR bisa menggunakan teknologi algoritma development tools dan data analytics yang menyebabkan keputusan tidak manusiawi dan rawan kesalahan sistem. Dampaknya itu keputusan seleksi yang tidak adil atau diskriminatif, menurunnya kredibilitas proses HR dan potensi pelanggaran etika dan hukum ketenagakerjaan. Rekomendasinya itu bisa menggunakan audit algoritma secara berkala untuk mengidentifikasi bias dan juga bisa melibatkan manusia dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu terkait tentang manipulasi laporan kinerja demi menghindari pemencatan karena praktik ranking. Nah, perlu diketahui bahwa Amazon ini mereka itu sistem untuk evaluasinya itu ketat. Jadi dia pakai ranking di mana setiap tahunnya mereka tuh ngurutin dan evaluasi siapa karyawan yang performanya rendah itu akan dipecat. Jadi levelnya 3 dan impactnya itu 5. Ini tuh karena bisa menyebabkan burnout dan turnover tinggi karena tekanan target yang tidak realistis tanpa mitigasi dan dukungan mental. Nah, dampaknya dari ranking yang ini sendiri itu bisa mendorong praktik tidak etis antar karyawan, terus menurunnya kerjasama tim dan tekanan mental dan konflik internal. Kenapa bisa mendorong praktik tidak etis? Karena kan kita sebagai karyawan pasti kan mau supaya diri kita aman. Jadi kita bisa melakukan berbagai cara untuk mengamankan diri kita dengan bisa jadi memanipulasi laporan kinerja kita sendiri gitu. Terus untuk rekomendasinya itu bisa dengan mengganti sistem evaluasi berbasis kompetisi menjadi ke kolaborasi. Jadi supaya karyawan juga fokus ke yang penting aku juara 1 atau gimana, tapi lebih ke kerjasama itu bagaimana. Terus juga memperkuat pengawasan dan kalibrasi penilaian antar manajer serta menyediakan dukungan mental dan ruang diskusi atas tenaga kerja yang dimiliki. Jadi kalau misal karyawan ada merasa keberatan atau kesulitan terkait job desk-nya itu bisa dibicarakan dengan baik. Terus selanjutnya terkait turnover di level operasional yang tinggi. Itu likelihood-nya 3, impact-nya 3, itu karena pekerjaan yang berat dan penuh. Karena itu bisa menyebabkan turnover karyawan yang tinggi, sehingga bisa memicu biaya pelatihan ulang dan produktivitas yang tidak stabil. Nah, ini tuh karena beban kerja yang berat, terus tekanan performa yang tinggi, dan juga minimnya work-life balance. Terus untuk rekomendasinya sendiri itu dengan cara menerapkan sistem shift dan kompensasi layak, jadi supaya bebannya itu nggak dikasih ke 1 atau 2 karyawan aja, tapi bisa merata. Lalu juga melakukan survei stres kerja dan kepuasan secara rutin, dan juga memberikan insentif, retensi, dan jalur karir bagi pekerja lapangan. Terus selanjutnya risikonya itu brain drain setelah pelatihan. Pelatihannya 2, impactnya 2. Itu karena karyawan itu udah mengalami tekanan kerja, mereka udah stres, tapi masih disuruh untuk ikut pelatihan. Jadi banyak karyawan itu yang kayak mikir, aku udah capek-capek tapi kenapa masih harus ikut pelatihan. Tapi dari Amazonnya sendiri itu enggak
menjanjikan ada imbalan gitu loh setelah stres tapi masih ke pelatihan. Jadi itu bisa menyebabkan karyawan sendiri itu stres gitu loh. Nah benar-benar karena tadi baru bilang kalau karyawan stres tapi masih dibagi dengan pelatihan yang bisa bikin dia jadi super sibuk gitu. Nah untuk rekomendasinya sendiri itu bisa dengan memastikan kesiapan mental dan workload sebelum pelatihan dari karyawan-karyawan itu sendiri, apakah mereka siap untuk mengikuti pelatihan atau karena terpaksa. Terus juga menyertakan kontrak kerja setelah pelatihan, jadi supaya karyawan itu dapat harapan gitu loh, setelah pelatihan aku bisa naik jabatan atau dapat bonus gitu. Juga menawarkan penghargaan atau kenaikan karir setelah pelatihan. Selanjutnya itu adalah kualitas kerja tidak konsisten karena menggunakan G-Workers. Dimana worknya itu ada 4, impactnya 5. Nah di sini tuh kenapa dampaknya tuh tinggi karena hasil kerjanya itu buruk, bisa langsung dirasakan sama pelanggan dan mempengaruhi reputasi Amazon itu sendiri. Nah khususnya tuh G-Workers ini tuh tidak selalu menerima pelatihan formal atau memiliki loyalitas jangka panjang, sehingga kerjanya tuh bisa tidak stabil, bahkan demikian layanan buruk yang menyebabkan reputasi perusahaannya itu buruk. Nah penyebabnya sendiri itu karena minimnya pelatihan dan loyalitas dari pekerjaan freelance yang tidak masuk program orientasi resmi. Nah rekomendasinya sendiri itu di sini bisa membuat modul pelatihan singkat untuk G-Workers, di mana mereka tuh bisa jadi tahu gimana sih SOP-nya kerjanya itu, terus juga nilai-nilai perusahaannya. Jadi biar mereka nggak kerjanya cuma seenaknya asal kerja gitu, tapi menggunakan hati. Terus menerapkan standar evaluasi kualitas kerja rutin, di mana bisa menggunakan KPI mingguan, bisa dari juga review supervisor, kemudian membangun program kualitas atau insentif performa. Dimana kalau misal G-Workers ini bekerjanya selama mungkin bisa 3 bulan kinerja yang baik, bisa dikasih bonus. Jadi biar mereka tuh juga bisa tambah semangat untuk bekerjanya. Selanjutnya ada kurangnya outcome nyata dari program keberagaman dan inklusi. Likelihood-nya di sini 1, impact-nya 2. Dimana bisa berdampak pada perusahaan juga, skornya 2, dan di sini tuh risiko reputasi negatif jika keragaman dan inklusi tidak berhasil diimplementasikan secara efektif. Nah di sini tuh programnya tuh hanya sebagai simbolik aja, tapi realitanya tuh nggak dilakukan. Terus rekomendasinya sendiri itu kita menetapkan target kuantitatif dari indikator keberhasilan DEI, kemudian menunjukkan champion atau sponsor keberagaman di setiap divisi, integrasikan prinsip inklusi ke dalam proses SDM. Kemudian ada hubungan kerja dan serikat. Di sini berikutnya ada 2, impact-nya 3, skornya 3, di mana deskripsinya risiko konflik dengan serikat pekerja atau tidak puasan karyawan terkait kondisi kerja seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Nah di sini tuh penyebabnya kurangnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, tekanan target kerja yang tinggi, namun transparansi rendah atas kondisi pekerjaan. Nah rekomendasinya sendiri itu membuat forum komunikasi antara manajemen dan serikat, di mana itu membahas tentang haknya dari karyawan, upah gajinya, lalu juga peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh karyawan itu seperti apa. Kemudian meningkatkan transparansi atas hak upah dan beban kerja, memberikan pelatihan kepada tim HR tentang prinsip hubungan kerja yang sehat. Nah dari risk assessment tadi itu urutannya ada ini. Resilience-nya itu ranking pertama, dan yang kedua ada kualitas kerja, yang ketiga manipulasi laporan kinerja, yang keempat turnover di level operasional, hubungan kerja dan serikat, 6 terjadi bias dalam proses seleksi, dan 7-nya brain drain setelah pelatihan. 8-nya kurangnya outcome nyata dari program keberagaman dan inklusi. Nah dari yang sudah kita urutkan itu yang paling berpengaruh itu yang merah. Yang selanjutnya ada audit program. Di sini kami membuat audit program untuk proses rekrutmen dan seleksi. Jadi untuk objektifnya sendiri itu menilai apakah proses rekrutmen efektif sesuai dengan prinsip kepatuhan, bebas diskriminasi, dan menghasilkan talenta yang
di akhirnya, jadi nggak seluruhnya bergantung pada AI. Terus untuk tes rekomendasinya itu yang pertama kita meninjau dulu kebijakan rekrutmennya itu mulai dari SOP, terus panduan wawancara itu bagaimana. Habis itu kita juga melakukan sampling dokumen rekrutmennya, misalnya dari sampel aplikasinya itu kayak gimana, terus assessmentnya, hasil wawancara, dan juga ada kan informasi dari queryernya. Lalu kita juga mengevaluasi sistem ITS itu kayak gimana untuk mengaudit kayak keamanannya kayak gimana, terus kalau ada perubahan itu ada historinya atau enggak, dan objektivitas sistemnya itu kayak gimana, atau keputusannya itu benar-benar didasarkan oleh data-data yang sudah ada di dalam AI itu. Dan itu bisa juga yang keempat itu menguji apakah ada peluang diskriminatif dalam data rekrutmen. Misalnya kayak waktu dalam proses rekrutmen kebanyakan yang diterima itu kayak jenis tertentu atau etnis tertentu. Selanjutnya itu ada audit program untuk sistem penilaian dan kinerja. Di sini objektifnya itu untuk mengevaluasi apakah sistem penilaian kinerja objektif, terukur, dan mendukung pengembangan karyawan. Dimana di sini resikonya itu menggunakan sistem penilaian itu objektif karena bergantung pada sistem ranking. Tadi kan ranking yang sudah dijelaskan, kalau misalnya kinerjanya bagus jadi bakal dipertahankan, atau mungkin dikasih promosi, kenaikan jabatan. Tapi kalau misalnya dia kinerjanya jelek itu bisa langsung dipecat. Nah, kalau di sini itu menggunakan metrik kinerja berbasis KPI dan prosedur dokumentasi dan tujuan hasil evaluasi. Nah, di sini tesnya itu meninjau dulu kebijakan evaluasi, sistem penilaian, dan siklus tawaran kayak gimana. Terus sampling juga dokumen penilaian, hasil review, terus feedbacknya itu kayak gimana, keputusan karyawan dan manajer terkait keputusan untuk menilai apakah penilaian dipahami oleh dua belah pihak atau cuma memang berdasarkan dari ranking yang itu aja terus tiba-tiba karyawan itu dipecat. Dan selanjutnya ada tinjau juga apakah hasil evaluasi itu mempengaruhi program pengembangan, misalnya banyak karyawan yang dipecat. Nah, kita kan bisa melihat juga kira-kira kejadiannya itu kenapa, penyebabnya itu apa. Nah, dari situ mempengaruhi atau enggak dari tanggapan perusahaan dalam melakukan program pengembangan yang selanjutnya. Terus selanjutnya ada audit program untuk manajemen gig workers, di mana di sini itu untuk menilai efektivitas pengelolaan gig workers dalam hal produktivitas, kepatuhan hukum, dan manajemen risiko. Nah, gig workers itu kan pekerja yang kontraknya mungkin sifatnya sangat pendek atau misalnya bukan yang karyawan tetap kayak gitu. Nah, di sini tuh bisa aja kualitas kerja itu nggak berstandar, karena kalau saya karyawannya cuma saya kayak cuma musiman aja, dia itu direkrut, bisa aja dia nggak dapat pelatihan, dan pastinya kontrol kualitasnya itu juga nggak sebagus sama yang karyawan tetap, dan itu kan juga berdampak pada reputasi perusahaan. Dan selanjutnya juga ada salah klasifikasi status kerja karena statusnya itu berbeda dengan karyawan. Jadi kalau misalnya kita nge-hire gig workers itu kan pasti ketentuan-ketentuan, terus kontrak kerja itu juga beda sama karyawan yang tetap. Misalnya kayak dari gaji upahnya itu berapa, terus kontrak kerja kayak gimana, hak dan kewajibannya itu apa aja, kayak gitu. Dan kalau misalnya salah itu bisa aja mengarah ke tindak hukum. Terus untuk kontrol sendiri ya kita harus menetapkan kontrak yang jelas mengenai dari kewajiban, kesepakatan, jangka waktu kerja itu berapa lama, dan sistem pengukuran kinerja itu kayak gimana, upahnya berapa, pembayarannya itu kapan, kayak gitu. Lalu untuk tesnya sendiri itu kita meninjau kontrak dan SOP dari gig worker sendiri, dari legalitas status, durasi kerja, dan sistem pembayaran upahnya. Lalu sampling pelaksanaan kerja, apakah sudah sesuai jam kerja, pelaksanaan kewajiban, akses fasilitas. Lalu ada analisis kualitas kerjanya dengan membandingkan KPI gig workers dengan karyawan tetap. Kira-kira dengan menggunakan gig workers ini itu lebih efisien atau malah menghabiskan biaya lebih banyak sih, karena kan tujuan kita meng-hire pekerja itu kan supaya perusahaan itu bisa dapat kinerja yang meningkat. Sedangkan kalau misalnya gig workers sendiri tadi itu malah menurunkan kinerja, kira-kira malah terjadi pemborosan biaya atau mendingan perusahaan itu meng-hire pekerja tetap gitu. Terus ada juga yang terakhir itu wawancara dengan dan survei gig workers untuk meninjau kira-kira mereka ada persepsi apa dalam bekerja, lalu kendala dan keluhannya apa aja. Yang selanjutnya ada audit program untuk turnover dan retensi karyawan. Di sini objektifnya untuk menganalisis tingkat turnover karyawan dan meninjau dampaknya terhadap biaya SDM dan kesinambungan di kerja. Di sini tingkat turnover itu menyebabkan pemborosan biaya, di mana kita pasti mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan proses rekrutmen lagi, terus dari awal kayak dari seleksi karyawan yang mau direkrut, terus dan proses-prosesnya sampai akhirnya dia berhasil masuk
Lalu selanjutnya untuk controller sendiri itu sistem laporan turnover bulanan atau kuartalan dengan segmentasi, misalnya kayak divisi apa aja yang paling banyak turnovernya, terus misalnya jenis kontraknya itu apa, apakah dia itu full timers atau part timers atau mungkin pakai dia itu juga shift workers. Lalu mengevaluasi tahunan atas efektivitas kompetensi, kan tadi Amazon itu juga punya program yaitu career choice dan juga promosi. Lalu juga menggunakan sistem peningkatan untuk manajemen jika ada divisi itu dengan turnover di atas batas tertentu. Misalnya di tahun 2025 ini banyak divisi apa yang paling banyak terjadi turnover. Lalu untuk tesnya meninjau laporan turnover selama 12-24 bulan terakhir untuk melihat tingkat turnover total dari per divisi. Cocokkan data turnover laporan dengan aktualnya dan periksa berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan karyawan dan berapa jumlah yang melakukan resign. Maksudnya dari berapa banyak sebanyak itu karyawan, misalnya kayak ada 500 karyawan mengikuti pelatihan, tapi ternyata 400 yang resign itu berarti pemborosan biaya. Lalu selanjutnya ada juga ide dokumen untuk karyawan yang melakukan exit interview untuk menganalisis penyebab turnover dan apakah diklasifikasikan berdasarkan alasan, dan cek apakah ada tindak lanjut di data exit interview dan apakah dijadikan dasar perbaikan kompetensi. Misalnya karyawan itu banyak yang exit karena dia itu merasakan stres. Nah, dari yang stres itu apakah hal tersebut itu dijadikan perusahaan sebagai proses evaluasi, kira-kira depannya harus diapain ya perusahaan ini supaya karyawannya itu juga nggak terlalu stres gitu. Dan juga kita bukti pelaksanaannya dari berkompetensi dan mengevaluasi efektivitasnya. Kira-kira dari perbaikan tersebut itu turnover rate-nya itu turun atau bahkan malah naik kayak gitu. Lalu yang terakhir ada audit program untuk penggunaan teknologi HR, di mana di sini itu untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi atau AI development dan meningkatkan efisiensi dan akurasi. Di sini risikonya itu kan sama seperti tadi karena ada bias algoritma, karena AI sendiri itu kan seleksinya berdasarkan data yang historis dan data tersebut itu kan juga dihitung sama manusia. Kalau misalnya data yang dimasukkan itu salah, ya otomatis hasilnya itu juga pasti bakal salah. Lalu ada juga keputusan penting itu dibuat tanpa kontrol manusia. Misalnya kayak sanksi awal, sanksi awal di sini itu kan dia itu langsung menggunakan AI recruitment. Jadi di sini untuk kontrolnya itu implementasi human in the loop, di mana AI itu bertindak sebagai penyaring awal saja dan akhirnya tetap membutuhkan manusia. Validasi algoritma dengan menggunakan bias testing dan dokumentasi alasan keputusan, misalnya kayak dari AI sendiri, AI itu udah menentukan si A ini diterima kerja. Nah, pasti ada divisi HR itu yang juga ikut melihat gitu, kenapa kok AI ini menerima, kenapa kok AI ini menolak itu. Jadi nggak bisa sepenuhnya itu dikasihkan ke AI. Lalu untuk tesnya itu tinjau data set pelatihan AI, apakah data itu merepresentasikan keberagaman. Misalnya kayak tadi, apakah yang diterima cuma etnis tertentu atau tertentu atau kayak ras tertentu. Terus evaluasi hasil seleksi AI dibandingkan tingkat lolosnya dari demografis yang tidak wanita, atau mungkin AI itu lebih banyak menerima yang senior daripada fresh graduate gitu. Lalu wawancara juga tingkat desain HR itu verifikasi apakah mereka paham tentang adanya potensi bias dan bagaimana penanggulangannya. Selanjutnya ada juga tinjau sistem teknologi HR-nya dan mengecek aman datanya melalui fitur aksesnya, autentitasnya dan integrasinya, dan menguji algoritma seberapa sering algoritma AI itu menimbulkan bias dan diskriminasi. Dan kalau misalnya dia tahu seberapa sering AI ini melakukan bias, kan dia juga bisa melakukan penanggulangannya. Lalu memeriksa apakah setiap staf HR itu menguasai sistemnya secara optimal atau malah ada tim HR itu yang nggak mengerti cara kerja sistemnya. Dan wawancara tim HR apakah ada verifikasi hasil keputusan AI dan apakah staf HR meninjau ulang hasil sebelum memanggilkan tidak dan bandingkan biaya penggunaan sistem dengan hasilnya, apakah malah jadi boros atau memang sesuai dan atau mungkin malah ekonomis. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, dari audiens silakan kalau ada pertanyaan. Ini kasusnya Amazon. Bisa ke kita lagi. Ya, skopnya kita bicara HR ya.
perusahaannya Amazon. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan bentuk assessment? Ya. Ada bentuk assessment? Contohnya seperti yang budaya kerja, kemudian rekomendasinya menimbulkan akan kerja tinggi dengan program kesejahteraan karyawan. Yang harus diperhatikan adalah kondisi karyawan yang burning out. Kemudian risiko yang kedua, data tertentus untuk menilai risiko. Ya, kalau burn out dan tekanan pada tinggi juga percuma. Oke. Terus yang keempat, memiliki kontrol aktivitas SOP dan segalanya, namun sistem rank engine yang bisa menyebabkan ketidakadilan dalam evaluasi kinerja. Mungkin dari tiga ini yang mau ditanyakan? Ini semua datanya dari video, nggak ada yang ditambahin dari data lain. Kemudian kan bisa saja, asal itu masih relevan bisa saja. Nah, data yang ditambahin dari data lain. Ini apa sama? Apa? Ini aja. Yang itu yang tak taruh di dalam dia. Next, 223 berikutnya. Information and communication, monitoring. Di sini information and communication-nya tentang platform feedback anonim. Namun ada dua, saluran komunikasi tidak selalu responsif dan ada masalah serius. Oke, ini apa namanya? Follow up rekomendasinya ya? Ini follow up rekomendasi kan? Iya. Rekomendasi. Yang bertanya kan? Oke, ada yang menarik di sini, ya. Jadi saya perhatikan ada yang menarik di information and communication. Oke. Ini kan terkait dengan platform feedback anonim dan terus digital untuk komunikasi. Oke. Ada kemungkinan ini kan kelemahannya tidak responsif dan ada masalah serius kan? Oke, ini rekomendasinya mewajibkan HR untuk menindaklanjuti feedback anonim dalam waktu tertentu, kemudian evaluasi efektivitas saluran komunikasi dan memperkuat kepercayaan karyawan terhadap sistem pelaporan keuangan. Ada komentar? Kira-kira kayak ini? Oke, teman-teman tahu kan kalau Amazon itu bisnisnya seperti apa? Kayak apa Amazon itu? Ya, Hah? drum bass gitar Marketplace kan ya? drum bass Oke, gitar keyboard marketplace, kemudian drum termasuk bass jaringan distribusinya juga. drum bass gitar keyboard Kemudian drum bass kalau di sini ada sesuatu terkait dengan apa namanya 3 platform feedback anonimnya, kira-kira bagaimana? Oke. Amazon itu sudah sempat browsing. Amazon itu punya visi atau mungkin punya value kira-kira apa? Dari videonya mungkin atau dari website Amazonnya atau apa gitu? Apa kira-kira? Customer-centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online. Intinya customer oriented. Customer oriented dan apa di situ dia
ingin mendorong untuk pelanggannya itu bisa menentukan dan membeli apapun secara online. Geser kiki. bisa menemukan apapun dan beli secara online. Oke, dari audiens mungkin ada yang sudah browsing. Kira-kira kalau menurut teman-teman, kayak Amazon, kayak Alibaba itu kuncinya apa? Mereka biasanya punya, anggaplah kunci sukses atau value utamanya biasanya apa kalau perusahaan semacam ini? Apa? Kalau dari misalnya, kalau katakanlah dia customer oriented seperti itu, ya dia cenderung mendorong customer untuk pokoknya bisa menemukan apapun di Amazon dan belinya online. Apapun, anything, mulai dari buku sampai alat masak sampai alat elektronik, apapun semua ada di Amazon. Kan gitu maksudnya ya. Oke. Berarti kira-kira menurut teman-teman apa yang menjadi value utama kalau buat perusahaan semacam Amazon? Network dengan banyak network ya berarti ya. Berarti network dengan vendors. Berarti kira-kira apa? Customer obsession. Maksudnya gimana customer obsession? Biar customer itu ke Amazon terus percaya ke Amazon. Customer obsession. Lagi, teman-teman, ini kita meskipun kita bicaranya audit untuk siklus SDM, ya. Kita nggak cuma sekedar mau menilai internal controlnya gimana atau semuanya sudah disajikan wajar atau tidak, ya kan? Kita bergerak lebih jauh dari itu, ya kan? Kita perlu tahu tentang value dari company ini seperti apa, bagaimana perusahaan ini dijalankan, apa yang menjadi hal yang paling penting, yang dianggap faktor penting, faktor kunci dari suksesnya perusahaan ini. Itu kita harus tahu dulu, ya. Karena apa? Itu semua bisa berjalan dengan baik kalau orang-orang yang menjalankan di situ itu sudah sesuai. Ya, kuncinya dari perusahaan apapun, organisasi apapun itu ada di manusianya. Organisasi mau sebagus apapun, sehebat apapun dia dirancang, ujung-ujungnya kuncinya ada di manusia. Oke, so kita harus tahu value-nya apa supaya ketika mengaudit untuk fungsi SDM kita tahu apa yang harus kita fokuskan kalau kita bicara tentang mengaudit SDM di sini, ya kan? Untuk siklus SDM. Sekarang kalau misalnya terkait dengan ini deh, network dengan vendors, ini customer obsession. Dua ini aja biasanya ya. Satu ini, satu ini. Oke, network dengan vendor. Ya, jejaring dengan vendor. Oke. Kalau di sini dikatakan platform feedback anonim dan tools digital untuk komunikasi. Oke. Kira-kira kalau menurut teman-teman, kalau di sini ada masalah, ya, di platform feedbacknya ini, kalau dari sudut pandang SDM, apa yang mesti kita perhatikan dalam itu? Siklus SDM atau aktivitas itu dalam pengelolaan SDM, ini dimulai dari apa saja? Mulai dari apa? Siklusnya? Hah? Dari
rekrutmen kan, dari proses rekrutmen, mulai dari seleksinya dan lain-lain. Terus pelatihan, kalau kita ngomongin siklus SDM, rekrutmen, penerimaan, pelatihan, apa lagi? Penilaian kinerja, sampai nanti ketika pemutusan hubungan kerja kan, entah itu pensiun atau mungkin yang karena sebab yang lain kan gitu. Siklusnya mulai seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang value utamanya, anggaplah ya, apa yang membuat Amazon ini bisa menang melawan Alibaba, anggap gitu. Atau apa yang membuat Amazon ini bisa lebih populer daripada Shopee, ibaratnya gitu ya. Misalnya antara lain ini tadi, kan dia bilang bahwa dia itu customer oriented, itu mendorong customer, atau dia akan melakukan apapun supaya customer itu bisa nemu barang apapun, kebutuhan apapun di Amazon, ya kan? Berarti dia harus menyediakan semua itu kan? Dia menyediakan semua itu. Untuk itu dia perlu network dengan vendor. Oke? Nah, salah satu kontrol terhadap network ini antara lain apa? Kalau sampai ada barang yang jelek atau apapun dan review yang jelek dari produk-produk yang dijual di Amazon, maka kan harus bisa didapatkan feedbacknya, ya kan? Oke. Sekarang kalau dikaitkan dengan SDM, apa kalau begitu yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan information and communication ini? Kalau platform komunikasinya itu berarti kita bicara infrastruktur komunikasinya kan begitu. Ya, tapi sekarang kalau dari sudut pandang SDM, berarti apa yang harus kita perhatikan? Kalau dari siklus aktivitas SDM atau siklus pengelolaan SDM, berarti kira-kira ada di mana itu kita harus perhatikan? Kira-kira. Untuk bisa menjawab itu, ya, bayangkan begini. Kira-kira untuk bisa menjaga network ini, ya, bisa menjaga hubungan yang baik dengan vendor, dengan semua partner, kira-kira pengelolaan feedbacknya butuh yang seperti apa kira-kira? Coba kalau teman-teman bayangkan, ya, teman-teman beli di Tokped, ya, barangnya misalnya mau beli tas laptop, ya kan? Kemudian sudah klik beli, oke, sudah oke semua, katanya dalam waktu 2 hari nyampe, ditunggu sampai 3 hari kok tidak nyampe. Ternyata di cancel oleh penjualnya, ya, di cancel oleh penjualnya. Kemudian teman-teman berusaha chat ke penjualnya, tidak mendapat tanggapan yang baik. Kira-kira teman-teman gimana? Sebagai customer, customer service-nya Tokopedia ya, customer service-nya Tokopedia. Apa yang teman-teman harapkan dari customer service-nya Tokopedia? Bisa menjadi penengah antara vendor sama customer. Bisa jadi penengah, oke. Bisa jadi penengah. Apalagi yang diharapkan? Apa? Kenapa? Sudah klik, sudah beli, sudah bayar, barang nggak nyampe-nyampe. Ketika dicek lagi, lo ternyata di cancel. Uangnya balik. Sadunya sih balik. Sadunya sih kembali. Tapi kan mungkin teman-teman, aduh tas laptopku sudah jebol, padahal saya butuh tas laptop, ya kan? Mau
cari sudah terlanjur kepikiran sudah mestinya mau beli, pada teman-teman misalnya mau keluar kota, mau magang ke Jakarta misalnya atau apa, butuh tas laptop, ya bisa sih cari beli di toko, tapi kan kecewa juga. Tadi kan kontak penjual, dari penjual tidak dapat respon, tadi ke customer service, diharapkan bisa jadi penengah, bisa jadi apa lagi? Komunikasi, duitnya balik, duitnya sudah balik, tapi kira-kira teman-teman gimana? Duitnya balik sih. Tapi gimana sekarang misalnya bayangkan uangnya kembali, ya. Terus kemudian ketika teman-teman kontak customer service-nya, loh, Kak, terus masalahnya apa? Kan uangnya sudah dikembalikan. Jadi ya kakak tinggal cari lagi. Banyak kok produk yang lain yang juga sesuai dengan keinginan kebutuhan kakak. Tinggal cari aja kan gampang. Kira-kira gimana? Hah? Pinnya berarti nah gimana Kak, masa saya harus maksa penjualnya untuk kirim? Nah kalau penjualnya ternyata emang out of stock, nggak bisa stok lagi, masa saya bisa maksa? Ya kakaknya tinggal cari aja kan. Barang yang lain banyak kok, tas laptop modelnya macam-macam kok, kita punya banyak. Oke. Kira-kira gimana? Seringkali kita berada dalam situasi seperti itu kan? Ya kan? Sebenarnya bukan berarti kita itu rugi yang seperti apa, duitnya sudah dikembalikan, ya kan? Kita mau cari lagi juga bisa, tapi masalahnya kan paling tidak coba bandingkan misalnya responnya seperti itu, bandingkan dengan misalnya responnya, wah kami mohon maaf ya Kak kalau sudah ada kecewaan. Baik, kami akan jadi evaluasi, nanti kami akan evaluasi juga vendornya. Silakan kakak bisa pilih produk yang lain. Tapi saya pastikan dulu, uangnya sudah balik ya kak, sudah masuk ke rekeningnya kakak ya. Oh sudah. Oke, sekali lagi mohon maaf ya kak. Ini akan jadi bahan evaluasi kami. Kira-kira teman-teman gimana? Simpel aja sih. Kan itu simpel ya sih, contoh yang simpel. Mana yang lebih teman-teman harapkan? Reaksi yang kedua kan? Berarti in terms of this, kira-kira apa yang teman-teman harus perhatikan kalau begini? Apa yang teman-teman harapkan dari SDM? Nah, Amazon, ada bahasa Amazon. Kemampuan komunikasi, betul kan? Kemampuan komunikasi, sehingga di sini kalau kita bicara information and communication, oke, ini platformnya sudah mungkin ada kekurangan atau apapun, tapi berarti yang harus ditekankan adalah bagaimana SDM-nya itu merespon feedback itu dengan baik, meskipun mungkin tidak selalu ada solusi yang atau tidak selalu bisa memuaskan 100% customer, tapi at least ketika menanggapi komplain dan lain sebagainya itu tetap bisa kepala dingin, bersabar dan lain sebagainya. Itu kan penting ya. Nah itu menjadi inti sebenarnya ketika kita bicara information and communication. Oke. Nah di sini mewajibkan HR untuk menindaklanjuti feedback. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Ini kita lagi fokus ke siklus SDM ya. Berarti sebenarnya kalau ada seperti itu, apa yang kira-kira patut kita perhatikan? Kalau saluran feedbacknya atau platform feedbacknya, saluran komunikasinya yang bermasalah, apa seharusnya yang bisa dilakukan oleh si karyawan misalnya?
ya kan? Atau kalau misalnya terlalu banyak komplain misalnya, terlalu banyak feedback yang tidak terselesaikan, maka apa yang harus kita perhatikan? Itu yang mungkin lebih penting ya. Nah di sini kalau kita melihat fungsinya HRD misalnya ya, Human Resource Department, apa kalau begitu peran mereka kira-kira? Lebih ke apa? Kalau yang diharapkan adalah atau menjadi kunci keberhasilan dari Amazon ini adalah layanan yang baik, tanggapan yang baik kepada customer, ya, komunikasi yang baik, maka harapannya HRD selaku pihak yang punya kewenangan untuk menjaga kualitas SDM itu bisa memimpin itu, mulai dari apa? Mulai dari proses rekrutmennya dan terutama dari pelatihannya, kan begitu. Berarti harus terus ada training dan monitoring terkait dengan SDM yang memberikan layanan itu kan, atau yang menghandle feedback, yang menghandle ini feedback atau komplain kan gitu. Arahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita sini ada pertanyaan. Kenapa kok kita fokusnya ke situ? Karena kita menyadari bahwa ini yang menjadi value utama di Amazon. Ya, maka ini yang harusnya menjadi fokus utama yang kita perhatikan, gitu ya. Komentar saya mungkin ke presenter, ini yang saya masih kurang paham. Kenapa harus memperkuat kepercayaan karyawan terhadap sistem pelaporan keuangan? Ada yang teman-teman tangkap ya? Sistem pelaporan keuangan seharusnya bisa menjadi bisa diandalkan dari sudut pandang siapa? Karena siapa yang bisa punya kepercayaan? Kan? Nah, jadi ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, coba kita lihat ke ini namanya control assessment. Risk assessment-nya seperti apa? Oke, setipnya mana ya? Oke, ini kalau di ranking yang paling tinggi apa risikonya? Kalau sudah di ranking yang paling tinggi apa? Over-reliance pada penilaian algoritmik atau data yang menyebabkan risiko diskriminasi tidak langsung. Ini dari video. Iya. Dapat ini dari video kah atau ada sumber lain? Dari pasar kita. Kalau cek ke berita lain atau bukan sumber yang lain, harusnya cek ya. Itu kan misalnya perhitungannya itu kan pakai AI ya Pak. Makanya di situ kita mikirnya ada overreliance dengan algoritmik atau data. Oke, 1, 2, 3. Ini sudah listnya sudah semua ya? Di tabel ini sudah semua ya? Yang tabel ini. Oke. Kalau menurut Bapak Presenter, risiko paling tinggi itu ada di over-reliance pada penilaian algoritmik. Ini terkait dengan proses rekrutmen ya? Iya. Terkait dengan proses rekrutmen. Nomor 2-nya kualitas kerja tidak konsisten karena menggunakan gig workers. Dan ketiga,
manipulasi laporan kinerja demi menghindari pemecatan. Oke. Mungkin ada pendapat yang lain atau setelah browsing ada yang ketemu fenomena yang lain terkait ini? Nah, teman-teman, ini mestinya ada data di support dengan data ya. Harusnya support dengan data, datanya apa? Oke. Yang saya mau komentar adalah kalau teman-teman coba cari di banyak video-video yang mengulas terkait Amazon, ya, memang yang salah satu menjadi sorotan itu adalah terkait dengan SDM di Amazon. Amazon memang boleh dibilang cukup hebat dalam pengelolaannya sebagai perusahaan dalam marketplace, bahkan di distribusi. Dia punya, kalau teman-teman pernah tahu tentang Smart Warehouse yang punyanya Amazon, itu juga inovasi dari Amazon, ya. Tapi memang ada satu kelemahan yang cukup signifikan. Amazon itu sangat memprioritaskan delivery. Delivery itu harus menjadi salah satu jadi kunci sukses dari Amazon. Delivery harus cepat, oke? Dan dengan volume transaksi yang luar biasa, maka itu cukup membuat workload yang sangat tinggi. Amazon sempat membuat semacam inovasi bahwa supaya orang itu termotivasi, itu dibuat kayak semacam game di dalam kerja. Jadi kayak mengumpulkan poin. Setelah itu kalau poinnya cukup tinggi maka dia mendapatkan reward dan sebagainya. Tapi itu juga ternyata itu yang mengakibatkan ini. Nanti silakan teman-teman browsing lebih jauh terkait dengan rank and game. Jadi dibuat semacam game begitu dan kemudian saling berkompetisi. Kalau ininya tidak bisa berkompetisi bisa dikeluarkan atau determine kontraknya. Oke. Ada salah satu data yang juga menyampaikan ketika Amazon itu omsetnya naik pada saat yang bersamaan juga, saya lupa videonya yang dimana. Jadi kalau ketemu saya share. Ketika omsetnya Amazon itu naik pada saat yang sama jumlah kalau boleh dibilang kayak semacam laporan terkait dengan kecelakaan kerja itu juga ada peningkatan. Dan kecelakaan kerjanya itu karena orang yang sudah over exhausted, ya, jadi sudah terlalu capek karena workloadnya terlalu berat sehingga ibaratnya bukan pelendor. Orang kalau sudah terlalu capek memang cenderung tidak bisa fokus kemudian dalam kerja sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Jadi silakan bisa di cek nanti ya. Kemudian kualitas kerja tidak konsisten. Oke, teman-teman, dari dua ini, kalau kita bicara terkait dengan SDM, kira-kira teman-teman bisa kelihatan inkonsistensinya nggak? Inkonsistensinya begini. Kalau kita menaruh value yang cukup tinggi pada, let's say, service quality, ya, maka pasti ada batas bahwa sampai batas tertentu, ya, itu sudah maksimal tidak akan bisa di push kembali, ya, karena ketika itu sudah dilampaui, maka yang terjadi justru kontraproduktif. Karyawan yang terlalu lelah, makanya teman-teman perhatikan tadi ada istilah burn out, ya kan? Karyawan yang terlalu lelah dan sebagainya. Nah, sehingga tidak heran kalau kemudian teman-teman presenter menemukan dua tiga ini. Dua ini, teman-teman, ini adalah seperti gambaran ketidakkonsistenan antara apa? Antara value yang dipegang oleh Amazon. Dia tidak konsisten bahwa kunci
dari kesuksesan Amazon itu ada pada service quality. Sementara, coba kalau teman-teman perhatikan, menggunakan gig workers, ya, apa sih tujuannya menggunakan gig workers di sini? Kira-kira ada dari desainer? Artinya apa? Berarti ini kita bicara apa? Efisiensi, ya kan? Kita bicara cost efficiency. Oke, cost efficiency kalau itu dilakukan tidak dengan melihat aktivitas kuncinya apa, itu justru menjadi bumerang. Oke, yuk sekarang saya ingin lihat audit program. Bisa ke audit programnya? Oke. Ini sudah sesuai dengan tadi ya, yang direkin tadi. Ya. Iya. Oh, enggak, ini baru kayak ada Oke, kira-kira kalau menurut teman-teman gimana? Dari semua tadi, dari yang setelah teman-teman ranking, kalau sudah ketemu ranking 1, 2, 3-nya, akan teman-teman audit semua. Karena kita juga harus begitu, ya kan? Berhitung resources juga kan? Kita audit kan juga terbatas resourcesnya, baik dari sisi manpower maupun man hour-nya juga kan, jam kerjanya kan juga terbatas. Ya. Oke, saya coba lihat yang tadi tadinya. Mana tadi yang apa? Yuk. Kualitas kerja tidak terstandar karena tidak ada. Oke. Ini resiko yang ada di gig workers tadi. Iya, Pak. Ya. Apa kontrolnya di sini? Apa kontrolnya di sini? Kalau terkait dengan gig workers? Kalau terkait dengan risiko yang tadi, kualitas kerja yang tidak konsisten, ya, karena penggunaan gig workers dengan tujuan untuk cost efficiency, kira-kira bentuk kontrolnya apa? Sekarang ini adalah sebuah perusahaan marketplace, ya. Marketplace itu dia tidak punya produk sendiri, dia tergantung dari banyak vendor yang mau naruh barangnya atau mau jual barangnya di Amazon. Orang mau jual barangnya di Amazon, kalau memang customer itu banyak yang mengunjungi website Amazon atau mau beli secara Amazon secara online di sini. Maka kuncinya di sini adalah terkait dengan feedback, complaint handling, pelayanan ke customer, pelayanan ke vendor itu harus oke. Delivery menjadi satu kunci. Kalau itu menjadi kunci-kunci pentingnya menjadikan Amazon itu sukses, maka kira-kira kalau terkait dengan ada masalah kinerja yang tidak terstandar karena penggunaan gig workers, seharusnya ada kontrol apa di sini? Kalau begitu, tadi kan kita mencoba mencari tahu kenapa kok menggunakan gig workers. Oh, bisa jadi karena untuk cost efficiency. Kalau begitu seharusnya terkait dengan kualitas kerja supaya terstandar. Kalau kita melihat dari satu siklus pengelolaan SDM, maka harusnya seperti apa? Let's say mulai dari rekrutmen dulu. Maka apa yang harusnya ada di situ kontrolnya?
Oke, audiens mungkin ada lagi. Kalau layanan ke customer itu menjadi kunci, kira-kira teman-teman akan tahu kontrolnya apa kira-kira? Contoh sederhana, teman-teman ada apa misalnya punya kafe lah katakanlah ya, punya kafe. Kemudian yang bikin kafe itu rame karena kopinya enak misalnya, baristanya pinter, kemudian waitersnya itu ramah misalnya. Oke, kira-kira kontrolnya teman-teman apa? Untuk menjamin bahwa itu bisa dipenuhi. Let's say mulai dari rekrutmen dulu. Dari rekrutmen yang paling penting apa? Kalau gitu. Logika, kira-kira. Kalau orang ke kafe itu karena minumannya enak, karena kopinya enak, berarti kan kuncinya ada di barista. Baristanya mesti pinter. Berarti kira-kira kontrolnya teman-teman apa? Biji kok. Hah? Apa kira-kira kontrolnya? Kalau gitu. Oh, quality. Biji kopi. Oke, berarti kualitas kerja si baristanya. Sebelum itu apa? Kalau begitu. Kalau kita ngomong dari proses pengolahan SDM. Roasting. Dia memiliki SOP atau bukan? SOP, oke, ada SOP boleh. Kalau kita fokus ke SDM, kita bicara siklus Dia SDM. punya pengalaman atau enggak di ini di bidang baristanya itu dia punya pelatihan sendiri atau Oke. gimana? Dengan kata lain, in other words apa? Ketika teman-teman Qualification yang proses apa namanya? Proses apa tuh? Roasting. Seleksi kan? ya Berarti teman-teman harus punya apa? Job description harus punya, dia mesti ngapain, dan ada job qualification, ya kan? Harus ada sebenarnya untuk pekerjaan ini requirement-nya apa? Simpel ya, tapi ini menjadi penting karena apa? Kalau nggak ada requirement-nya, misalnya udah yang penting kita rekrut barista deh, ya ada yang ngajukan lamaran ada 10 barista, kira-kira minta gaji paling rendah yang mana? Kira-kira gimana? Ya kalau teman-teman bisa barista yang bagus dan dia benar minta gaji yang paling rendah, yaitu ibarat teman-teman menang lotre gitu aja. Tapi kan 1 banding berapa ya kemungkinannya? Ya kan? Artinya ketika sejak dari proses rekrutmen kita harus punya ini requirement-nya apa, spesifikasinya apa untuk posisi tersebut. Maka apa kalau kita bicara di sini? Kontrolnya seharusnya apa? Oke, SOP terkait dengan rekrutmen harus ada. Artinya termasuk tes, kemudian uji kompetensi, oke lah. Tapi yang di awal itu yang harus punya apa? Job requirement-nya. Ya kan? Itu kontrolnya. Siapa yang menentukan? Nah, siapa yang menentukan? Berarti kan departemennya memang terkait dengan itu. Ya kita sama-sama udah tahu di Amazon itu yang menghandle customer service siapa? Let's say anggap aja lah di departemen customer service. Dia harus bisa mengidentifikasi aku butuh orang yang seperti apa, kan begitu. Ya, aku butuh orang yang seperti apa. Itu ada dulu, itu yang menjadi dasar untuk proses rekrutmen. Dari situ juga bisa jadi dasar untuk apa? Setelah orangnya ketemu orangnya, oke, direkrut, sudah join. Kemudian itu juga dasar untuk apa? Untuk next apa? Training, latihan, ya enggak? Kalau requirement-nya seperti ini, maka dia harus punya kompetensi seperti apa? Supaya dia bisa memaintain
kinerjanya, dia harus dilatih apa? Ya kan? Berarti itu kontrol yang harus ada terkait dengan tesnya apa kalau begitu. Tesnya apa? Ya. Let's say misalnya terkait dengan rekrutmennya, berarti tesnya kira-kira apa? Kira-kira. Bentuk tesnya apa? Kalau kontrolnya itu adalah harus ada apa? Ada job requirement, ada job analysis, ada job requirement-nya, job specification, ada job specification-nya, kemudian ada SOP terkait dengan apa namanya proses rekrutmen, maka tesnya apa? Kira-kira teman-teman ngaudit nih, ya, kira-kira teman-teman ngaudit, oke. Teman-teman harus memastikan bahwa Amazon itu sudah merekrut orang-orang untuk customer service yang sesuai. Ya. Tapi kontrolnya harus ada itu. Kira-kira bentuk tesnya apa kira-kira? Seperti yang teman-teman buat ini kan, berarti apa yang harus ditinjau di sini misalnya? Apa yang harus ditinjau? Tinjau evaluasi terhadap job specification misalnya. Apakah sudah pernah dievaluasi? Jangan-jangan job specification dibuat pada waktu dulu, Amazon pertama kali di sekian puluh tahun yang lalu. Belum pernah dievaluasi kan gitu. Terus apalagi yang perlu ditinjau kayaknya proses seleksinya, pelaksanaan proses seleksinya, apakah sudah dengan SOP, proses pelatihannya dan seterusnya. Nanti ketika teman-teman buat audit program, berarti apa yang harus dilakukan kan kayak semacam step by step apa yang harus dilakukan, cek ini, cek ini, cek ini, cek ini, ya kan? Ya, kita betul kan? Iya. Tapi dalam programnya di situ kan step by stepnya apa kan bisa dituliskan. Ya. Bisa nangkap kira-kira ya logikanya ya? Bisa kan? Notes-nya kira-kira apa? Di sini ini ada kolom komen di sini. Kolom komen. Apa sih gunanya kolom komen di sini? Ayo di-press. Kalau komen ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Dikasih lagi? Hah? Catatan? Tujuannya untuk apa? Ada tulis di komen itu, jadi tujuannya apa? Catatan untuk siapa? Untuk auditor. Apa yang ditulis di situ biasanya? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Catatan itu apa yang disebut? Yang ditulis di situ? Catatan untuk auditor, yes. Tapi apa biasanya yang ditulis di situ? Apa? Sesuatu yang harus, kalau apa yang dilakukan kan ada di kolom audit programnya tuh. Kalau komennya? Misalnya contohnya dia melakukan program auditnya, prosedurnya, terus habis itu tiba-tiba pada saat dia ngerjain ada kayak muncul apa itu mungkin dari komentar. Ada sesuatu hal signifikan apa yang harus diperhatikan oleh auditor. Oke. Jadi tesnya atau audit programnya itu yang akan dilakukan oleh auditornya. Comments di situ adalah kalau selama melakukan step-step tadi, apa yang kira-kira perlu diperhatikan? Notes, catatan. Tapi kan salah satu catatannya tadi kan ada yang terkait dengan diskriminasi. Ya,
Tadi ada yang diskriminasi ya, karena tadi waktu di presentasi saya perhatikan ada yang kok kayak tidak beragam gitu, yang direkrut, ya latar belakangnya tidak beragam, sebenarnya begitu, terlalu homogen, sebagainya. Itu bisa dijadikan notes di situ. Pay attention to diversity of the employee recruited. Supaya nanti ketika auditor itu menjalankan audit program itu, dia juga bisa memperhatikan latar belakang orang-orangnya gimana. Oke, sampai sini kita ada pertanyaan? Ada? Jadi sekali lagi kalau saya coba rangkum terkait dengan audit untuk fungsi SDM ini, siklus SDM ini, ya kita semua tahu siklus SDM itu aktivitasnya apa saja, start dari aktivitas mulai dari rekrutmen sampai ke pemutusan hubungan kerja, baik pensiun maupun yang penyebab yang lain. Yang perlu teman-teman pahami adalah SDM itu menjadi kunci dari apakah organisasi itu nanti jalan dengan baik atau enggak, sesuai dengan yang sudah dirancang di awal atau enggak, tujuannya tercapai atau enggak, semuanya itu tergantung dari SDM. So di sini itu penting untuk bisa dipahami betul supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya, bukan hanya sekedar internal controlnya apa, bukan hanya sekedar itu, tapi kita bisa tahu apa yang harus diperhatikan secara khusus oleh auditor. Tesnya harus penekanannya ada di mana, ya. Kalau memang value utamanya itu ada di customer satisfaction, maka ini harus diperhatikan di mana ini. Apakah mulai rekrutmen sampai pelatihan aja, atau cukup di performance evaluation, atau di pelatihan dan performance evaluation itu apa? Ya, nah itu kuncinya di sini. Oke. Komentar, pertanyaan, boleh? Terkait dengan maksud? Sudah? Ada pertanyaan? Oke, thank you ya. Kelompok presenter bisa. Oke, dengan demikian selesai ya materi sampai minggu ke-14. Maka saya mengucapkan selamat menempuh, bukan itu baru sih, selamat menempuh UAS nanti. Pak Didi sudah kasih tahu belum untuk UAS-nya? Ya, itu baca rumahnya Pak Didi. Tapi di awal belum disampaikan. Kayaknya teko enggak? Teko atau bukan? Enggak tahu. Belum terima. Itu baca rumahnya Pak Didi ya. Oke. Ya wis, itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi selain UAS? Kalau UAS saya tidak bisa jawab. Yuk. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya akhiri sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di mana? Silakan. Terima kasih.